Beberapa hari kemudian, ada cewek yang berkunjung ke kos Amane. Ternyata itu adalah mamahnya Amane. Di sini Amane kayak risih banget sama mamahnya dan sempet nyuruh pulang lagi aja si mamahnya. Tapi karena yang nyewa kos itu adalah mamahnya, ya udah deh, Amane izinin mamahnya buat masuk. Pas di dalam, mamahnya gak nyangka. Ternyata kosnya bersih dan rapih gitu kan. Dan Amane sepertinya makan teratur. Tapi mamahnya bingung. Kok si Amane bisa masak sih? Terus masaknya buat 2 orang lagi kan? Si Amane alasan aja kalau ada temennya main tadi. Mamanya pun curiga. Jadinya si mama cek deh ke kamar. Yang ternyata ada si Mahiru yang ketiduran pas disuruh sama si Amane buat sembunyi di kamar biar gak ketahuan mamahnya. Mamahnya pun kaget. Bisa-bisanya si Amane dapat pacar yang cantik banget. Amane ngebantah kalau itu pacarnya. Ya kalau bukan pacar, ngapain ada di kamar gitu kan? Pasti mereka saling suka gitu kan, kata mamahnya. Dalam hati si Amane sih emang suka ke si Mahiru Amane tuh. Tapi dia menjelaskan kalau mereka tuh cuman suka sebagai teman aja kok. Si Mahiru pun terbangun. Di sana, si mama berterima kasih ke Mahiru karena udah jadi pacarnya si Amane. Tapi Mahiru pun membantah, mereka gak pacaran kok. Mereka cuma teman aja dan Mahiru cuma masakin masakan buat si Amane. Karena Amane gak bisa masak. Mendengar itu si mama langsung menyerahkan si Amane ke si Mahiru. Karena si mama yakin Mahiru bisa ngurusin si Amane. Amane tentu marah karena mereka tuh gak ada hubungan apa-apa loh. Gimana kalau Mahiru jadi tertekan dengan itu kan? Tapi Mahiru juga gak enak kalau nolak permintaan si mama. Pas mau pulang, mamanya juga minta WA-nya si Mahiru. Pas udah pulang, si Amane minta maaf ke Mahiru karena pasti si mamahnya bakal cerewet, apalagi udah dikasih nomor WA gitu kan. Tapi Mahiru gak keberatan, dia suka kok digituin. Dia juga iri lihat mamah Amane yang cerewet kayak gitu ke anaknya. Di situ juga si Amane nyuruh Mahiru buat nyimpen kunci kosnya supaya si Mahiru bisa langsung masuk aja tanpa harus nunggu si Amane pulang. Karena Amane percaya si Mahiru pasti gak bakal aneh-aneh di kosnya. Karena senang bisa dipercayai, ya udah Mahiru simpen kuncinya. Besoknya hasil ujian pun keluar. Ternyata si Mahiru dapat peringkat 1 lagi seangkatan. Dan orang-orang hanya menganggap si Mahiru tuh pinter banget, tanpa mikirin gimana kerja kerasnya si Mahiru yang giat belajar. Jadinya si Amane ngasih hadiah kue berkat kerja kerasnya si Mahiru bisa dapat peringkat 1 lagi. Si Mahiru pun sempat kaget karena dia baru pertama kali dapetin hadiah kayak gini gitu kan. Ya udah, Mahiru pun makan kuenya. Karena gak mau makan sendirian, dia pun suapin si Amane. Amane pun malu banget karena bisa aja dia salah paham kan gitu. Besoknya si Amane berniat pingin masak sendiri, sekalian masakin buat si Mahiru. Tapi Mahiru yakin Amane pasti gak becus masaknya. Jadi mending sambil bantuin si Mahiru aja masaknya. Dan ya tentu aja Amane masih gagal masaknya meskipun udah ditemenin Mahiru. Beda dengan Mahiru yang masakannya enak. Amane pun jadinya meminta Mahiru untuk terus masakin masakan buat dia. Mahiru pun seneng karena dimintai itu. Ya udah, Amane dikit-dikit aja belajar masaknya sambil bantuin Mahiru. Besoknya si Itsuki dan Chitose pingin makan-makan di kosnya si Amane karena malam Natal gitu kan. Amane sih awalnya keberatan karena takutnya ketahuan ada si Mahiru. Tapi karena dipaksa, ya udah deh boleh. Asal jangan sampai malam aja acaranya. Jadinya Amane minta izin ke si Mahiru buat datangnya nanti malam aja. Mahiru pun gak keberatan. Amane harus nikmatin waktunya sama temannya itu. Tapi Amane khawatir Mahiru gak bakal kesepian nih nanti malam. Tapi ya si Mahiru udah terbiasa sendiri katanya. Jadinya dengan itu, setelah acara dengan temannya, Amane mau ngajak Mahiru main bersama deh. Apa aja gitu kan. Dan ternyata Mahiru pingin main PS aja di kosnya si Amane. Oke deh kalau gitu. Pas hari H, mereka pun makan-makan jadinya. Itsuki gak nyangka kosnya si Amane rapih banget gitu kan, bersih. Terus mereka pas mau lihat salju di balkon, malah ketemu si Mahiru juga yang lagi di balkon gitu kan. Si Amane pun kaget banget malah ketahuan. Jadinya karena udah ketahuan, si Mahiru dan Amane jelasin kalau mereka tuh cuman saling bantu aja. Si Amane pernah bantu selamatin Mahiru, makanya si Mahiru juga mau bantu masakin buat Amane. Gitu aja kok, gak lebih katanya. Ya oke lah, kalau mereka gak ada apa-apa mah.
Cuman gak nyangka aja mereka berdua bisa bersama gitu kan. Pokoknya Mahiru dan Amane pingin kedekatan mereka ini dirahasiakan di sekolah. Jangan sampai bocor. Oke deh kalau gitu. Pas semuanya udah pulang, si Mahiru seneng banget dapat teman baru yang cerewet kayak si Chitose. Kemudian mereka makan bareng. Si Amane benar-benar suka banget masakannya si Mahiru. Mahiru harusnya bisa lebih menghargai kelebihan masaknya ini, karena ini bukanlah masakan biasa bagi si Amane. Ternyata skill masaknya ini berasal dari pengasuhnya dulu yang mengajarinya di rumah. Makanya jago banget si Mahiru tuh. Mahiru harus lebih pede karena Amane benar-benar ketagihan sama masakannya. Besoknya mereka akhirnya main game bareng deh sesuai janji. Habis itu mereka juga saling tukar kado. Si Amane ngasih tempat kunci dan Mahiru ngasih shawl. Di sini juga si Amane lega kalau si Mahiru udah terbiasa sama si Amane. Karena si Mahiru sekarang udah bisa nunjukin sifat alaminya. Bahkan senyumnya pun alami. Nggak kaku kayak pertama kali ketemu gitu kan. Mereka berdua pun saling berterima kasih karena udah saling ngebantu selama ini. Besoknya si Mahiru kena demam ringan. Jadinya si Amane dengan cepat mau ngobatin si Mahiru. Sampai digendong tuh ke kamarnya Amane. Pokoknya si Mahiru kalau mau jaga kesehatan Amane, si Mahiru juga harus jaga kesehatannya sendiri. Amane pun nemenin Mahiru tidur di sana sambil dia pegang tangannya. Pas udah bangun, si Mahiru cerita kalau ini pertama kalinya ada yang ngerawat dirinya lagi selain dulu sama pengasuhnya. Soalnya si Mahiru di rumahnya tuh selalu sendirian, gak ditemenin sama ibu dan bapaknya. Ya udah, bodo amat kata Amane. Di sini ada Amane kok yang bakal nemenin Mahiru. Mahiru pun ingin tidur ditemani Amane lagi. Amane pun mengiyakannya. Mahiru pun udah sembuh dan ini adalah malam tahun baru. Mereka merayakannya berdua. Di sana, si Amane dapat ucapan tahun baru dari Itsuki, mama dan ayahnya. Ayahnya juga pingin datang ke kosan katanya. Ya udah, boleh deh kata Amane. Tiba-tiba si Mahiru malah ketiduran karena Mahiru seharian penuh masak makanan buat tahun baru. Jadinya dia kecapean. Ya udah, si Amane menidurkannya di kasurnya dan Amane bakal tidur di sofa aja. Paginya pas bangun, si Amane bilang, emangnya Mahiru nggak takut kalau Amane bakal macem-macem sama dia? Ya, Mahiru nggak takut sih, karena Mahiru percaya si Amane pasti gak bakal kayak gitu. Kemudian, akhirnya ortu Amane datang. Mahiru juga ada di kosan Amane buat ngenalin ke ayahnya. Ayahnya minta maaf ke Mahiru karena si Amane pasti ngerepotin mulu orangnya. Yang padahal, Mahiru dan Amane sangat dekat dan menikmati momen kebersamaan mereka. Ortu Amane pun seneng dengernya. Abis itu si mama pingin ngajak mereka berdua untuk ke kuil. Sampai-sampai mama bawain kimono buat dipakai si Mahiru. Tapi Amane khawatir kalau mereka berdua pergi ke kuil bareng nih bersama-sama, yang ada mereka bakal ketahuan sama anak-anak sekolah. Mamahnya pun ada ide, si Amane harus tampil lebih rapih aja biar gak dikenali orang-orang. Ya udah deh, kalau gitu. Di sini juga si Mahiru imut banget. Sampai-sampai si Amane memuji kecantikannya si Mahiru itu. Si Mahiru pun membalas, si Amane jadi lebih keren tampil kayak gitu. Amane jadinya baper dengarnya. Akhirnya mereka pergi ke kuil bareng. Karena banyak orang, Amane minta si Mahiru pegang tangannya. Takutnya si Mahiru bakal jatuh karena pakai kimono gitu kan. Mahiru pun memegangnya. Asli, ini tuh romance banget dan meskipun mereka gak jadian sih, simple banget gitu kan, dari sekedar cuma pegangan tangan itu romance banget sih. Setelah dari kuil, si Mahiru senang banget bisa ngabisin waktu bareng mereka. Dia baru nemuin arti bahagia sebenarnya selama ini. Amane pun mengelus kepalanya. Mahiru sih gak keberatan kalau si Amane orangnya, tapi jangan elus kepala cewek sembarangan gitu kan. Amane pun menyatakan kalau dia hanya akan mengelus si Mahiru aja, gak bakal tuh ke orang lain. Si Mahiru pun baper dengernya dan langsung pulang. Besoknya, ortu Amane pamit. Mereka ngeyakinin si Mahiru bahwa si Amane tuh orangnya baik kok dan pengertian banget gitu kan. Iya, si Mahiru juga emang percaya itu. Soalnya emang si Mahiru yang ingin terus bisa bersama sama si Amane. Dia bakal ngejaga si Amane. Ortunya pun gak nyangka si Amane bakal punya cewek secantik Mahiru.
Pas ortunya udah pulang, si Mahiru menegaskan ke Amane kalau dia ini percaya banget ke si Amane. Dia gak keberatan kalau bakal tinggal bareng si Amane, karena si Mahiru udah percaya banget pokoknya. Oke deh, Amane juga percaya. Beberapa hari kemudian di sekolah, gosip tentang Mahiru punya pacar ke kuil pun udah nyebar. Untungnya gak ada yang tahu kalau cowok itu yang bersama si Mahiru waktu ke kuil itu adalah si Amane. Mahiru pun akan menyangkal hal itu kalau ada yang nanyain di sekolah, supaya gosip itu mereda dan hilang. Mahiru juga nanya, emangnya hubungan dia dengan Amane ini kayak orang pacaran ya gitu? Ya nggak tahu, tapi kalau menurut si Amane, mana mungkin lah orang yang kayak si Amane ini pacaran sama cewek cantik kayak si Mahiru ini. Mahiru pun marah, bisa-bisanya si Amane ngerendahin diri sendiri. Amane harus lebih pede bahwa dirinya tuh baik dan pengertian. Pokoknya jangan ngerendahin diri aja. Amane pun lagi-lagi dibuat baper oleh Mahiru.